kita menyebut benda kaku seolah ada ukuran apa namanya, suatu dimensi yang punya ukuran ya. Nah ini kalau disebut apa namanya, kadang-kadang disebut benda tegar ya, nah, kadang-kadang disebut benda kaku ya. Itu sama saja pada prinsipnya adalah suatu benda yang mempunyai ukuran lah. Jadi panjang, lebar, tebal itu. Nah, disinilah sebenarnya munculnya mulai istilah namanya tumpuan ya. Kenapa? Pada benda kaku ini terdapat beban ya. Nah, bisa jadi beban itu dalam bentuk beban terpusat misalnya ya. Jadi dia terpusat pada satu titik, atau bisa juga beban itu tidak merata ya. Tidak merata di ya. Nah, bisa saja dalam hal ini ada beban terpusat yang bersih ya. Apa beban merata yang maksudnya ya. Jadi dalam pada benda tegar itu ya, ini kita memiliki artinya ada beban-beban yang bersifat nah, beban-beban tadi saudara tentu perlu ditahan ya. Kalau tidak, maka dia akan baru bendanya ini yang kita kenal dengan bahasa pada umumnya namanya baro ini ya. Kita sebut baro ya. Dia akan meluncur aja dia ya. Oleh karena itu perlu ditahan. Ya, akibatnya kita memberikan suatu tahanan dalam pengertian istilah namanya tumpuan ya. Dan ini juga kita beri tumpuan. Nah, dalam hal tumpuan ini memang ada jenis tumpuan yang tidak sembarangan harus kita pakai ya, karena di dalam apa namanya baro atau benda tegar tadi yang diberi beban tadi ya, beban, maka tumpuannya harus tertentu ya. Bisa satu engsel, ini engsel ya. Bisa geser ya. Geser ini atau disebut tumpuan roh ya. Engsel ini sering juga disebut dengan sendi ya, tumpuan sendi. Nah, ya sehingga apa yang tadi menjadi apa namanya konstruksi ini menjadi konstruksi baro yang kita sebut dengan baro sederhana ya. Ini yang namanya baro sederhana ya, atau disebut juga simple beam ya, simple beam ya. Nah, saudara, yang sudah kita diskusikan minggu lalu itu adalah ya bagaimana kita menentukan apa reaksi yang terjadi pada tumpuan ini. Nah, biasanya pada awal diberi notasi A, di ujungnya adalah B, sehingga di sini akan muncul nanti reaksi. Ada dua kemungkinan untuk engsel itu, ada RA yang bersifat vertikal, ada juga RA yang bersifat horizontal ya. Dan ini juga sering kita sebut bisa RAI, ini juga bisa kita sebut RAX ya, sama aja ya. Jadi kalau istilah sumbu ya, kalau ini kita sebut X, ini kita sebut I. Jadi yang vertikal itu selalu kita katakan I, yang horizontal ada X ya. Nah, bisa juga diganti dengan horizontal vertikal. Nah, saudara, untuk bisa menyaksikan ini maka muncul istilah namanya keseimbangan, dan kita sudah membahasnya dalam bentuk keseimbangan benda kaku ya, keseimbangan ya, atau benda tegar. Ya. Keseimbangan benda tegar itu ada tiga yang ditentukan. Pertama, jumlah gaya-gaya sejajar sumbu X ya, itu sama dengan 0. Yang kedua, jumlah gaya-gaya sejajar sumbu Y sama dengan 0. Dan yang ketiga, jumlah momen sama dengan 0. Tiga inilah dasar ya untuk bisa menyelesaikan persoalan terkait dengan nanti balok sederhana atau simple beam ini. Ya. Saudara, hari ini akan saya lanjutkan apa yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Kita coba dalam perhitungan konstruksi yang sesungguhnya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai satu ya, atau A, gambarkan diagram benda bebas. Nah, jadi kita harus paham satu benda bebas ya diagramnya. Yang kedua, jenis tumpuan yang digunakan. Ya, tadi saya katakan ada sendi, geser, ada tertanam ya. Contoh yang jepit, kemudian kalau misalnya ada
tumpuan jepit, ya. Ini tumpuan jepit. Ya, karena pada tumpuan jepit ini selain dari reaksi horizontal, kan, ada reaksi yang vertikal, tapi juga ada momen ya, yang kita sebut dengan M. Jadi di sini ada 3 komponen yang bisa diketahui dan bisa menahan reaksi. Kalau sini hanya 2, ini 1 ya. Nah, jadi jenis tumpuan yang digunakan harus diperhatikan. Maksudnya itu apakah tertanam seperti ini, apakah sendi, apakah geser. Itu yang dimaksud dengan jenis tumpuan yang harus diperhatikan. Kemudian ketiga, bentuk dan arah beban. Ya, nah itu tadi ya. Beban ini apakah dia beban segitiga, ya, tidak merata, beban terpusat, atau juga bisa di sini ya kita kenal dengan beban kopel M, ya, itu beban kopel. Nah itu harus dikenali ya untuk menghitung ini, karena di dalam perhitungannya nanti menggunakan persamaan yang bukan persamaan maksud saya, ada ketentuan ya, tentu berbeda antara beban terpusat dengan beban merata. Karena beban merata kita harus cari resultannya dulu ya, resultannya dan titik beratnya di mana, begini juga ini ya. Nah, baik, oleh karena itu kita perlu mengenal beban, harus diperhatikan dengan baik. Gaya dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu utama harus diuraikan terlebih dahulu menjadi komponen arah gaya sumbu air. Maksudnya adalah tadi kalau ada misalnya di sini ya, kalau nanti kita gambarkan yang sebenarnya. Nah, ada suatu gaya di sini dengan gaya P ya, dengan kemiringan alfa misalnya ya, di A, di B, di C. Nah, saudara, gaya itu nggak bisa langsung kita pakai untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi harus kita uraikan. Dalam pengertian uraikan itu maksudnya dibuat pada sumbu X dan sumbu I gaya itu. Artinya kalau nanti pada sumbu I, P ini menjadi PI sini. Nah, ini menjadi PI. Ya. Nah, kemudian pada sumbu X dia akan menjadi arahnya searah dengan gaya yang bekerja ya. Ini akan menjadi P. Berarti kita bisa mulai kelas pas fisika. Jadi itulah yang dimaksud tadi penguraian sumbu PI. Nah, sekarang kita lihat persamaan yang dibuat. Jadi maksudnya asumsi awal itu bisa saja di sini reaksinya diasumsikan ini seolah naik ke atas RA-nya ya. Ini katakan RAI. Ya. Itu asumsi artinya. Itu belum tentu benar ya. Pengertian di situ. Nah, bisa juga ini nanti di sini RAX ya. Itu asumsi artinya. Ini juga karena belum ada, kita asumsikan RB aja. Nah, apakah asumsi ini benar atau tidak? Nanti waktu dihitung akan terlihat. Kalau perhitungan itu hasilnya positif, asumsi ini benar. Tapi kalau perhitungan negatif, minus hasilnya, maka asumsi ini salah dan harus dipindah. Kalau tadinya ini ke atas, menjadi ke bawah. Itu ya pengertian buat asumsi awal. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan persamaan ini. Itulah nantinya tekankan lagi bahwa di dalam aplikasinya ya, balok statis tadi itu akan menerima beban ya, karena memang balok itu sebagai penyangga pada dasarnya tembaga dan dia menerima beban. Nah, apa saja beban yang diterima oleh balok-balok itu ya, konstruksi balok itu pertama beban terpusat. Nah, seperti ini tadi ya, beban terpusat, ada terpusat miring seperti ini ya, ada terpusat aja begini ya, kita anggap terpusat ya. Ini itu terpusat ya. Ada beban merata, ini merata, ada beban segitiga ini. Dan ada beban berbentuk persegi panjang, biasanya persegi panjang itu jadi panjang, tapi ini kan ini ya panjang, ya persegi panjang lah untuk seperti itu ya, beban. Nah, kemudian ada yang trapesium juga. Nah, baik, masing-masing ini kita coba melihat seperti ini ya. Itu terpusat F ya, pada dasarnya
kalau ada balok seperti ini disebut balok simple beam ya, balok sederhana, bekerja gaya terusan F, maka yang akan terjadi adalah di A ada RA, di B ada RB. Tapi karena A itu angsel atau sendi, maka dia kemungkinan dapat dua reaksi, horizontal dan vertikal ya. Sedangkan di B karena dia geser, roll hanya satu yaitu RB saja ya. Nah, inilah apa namanya bentuk beban pusatnya. Nah, beban miringnya ya itu tadi ya. Ini yang harus kita uraikan menjadi PX dan PI untuk bisa diselesaikan. Yang dihitung juga tetap ada reaksi di horizontal, vertikal, LB ya. Pada dasarnya itu pemahaman kita di dalam menghitung reaksi tumpuan tadi. Jadi filosofinya tadi saya katakan munculnya reaksi itu tumpuan karena memang tumpuan itu diperlukan gitu ya. Untuk apa? Karena beban yang diberikan harus ditempatkan pada benda tegar tadi. Ada yang disebut dengan benda tegar ya, benda kaku itu. Dan benda kaku harus ditahan gitu. Nah, penahannya itulah yang disebut dengan tumpuan tadi, yang sering dengan beberapa ada 3 tumpuan yang kita artinya harus pahami benar ya. Sebenarnya ada 6-7 tumpuan ya, tapi yang terpakai itu kebanyakan 3. Itu tumpuan sendi, tumpuan roll, dan tumpuan tekanan ya. Itu yang akan terbanyak terpakai ya. Nah, kemudian terkait dengan beban merata seperti itu ya, bisa satuannya Newton per meter, kilonewton per meter, atau ton per meter seperti itu ya. Ya tetap yang dihitung adalah RB. Nah, itu gambaran segitiga ya. Jadi bedanya nanti di dalam kita menyelesaikan kasus ini, kalau untuk beban merata itu dipastikan resultannya bekerja di tengah ya. Resultannya artinya adalah penjumlahan, kan ini beban merata ini punya nilai per meter ya. Per meter itu berapa? 10, katakanlah 10 kilonewton ya. Nah, kalau ada dia 5 meter, berarti 10 kali 5, 50 kilonewton. 50 kilonewton di mana dia? Kan gitu ya, di kiri kan. Tapi kalau beban merata pasti di tengah ya, pasti di tengah. Tapi beban segitiga itu adalah persoalan yang perlu dipahami. Dia tidak di tengah ya. Kalau untuk beban segitiga harus mengerti bahwa segitiga itu dia mempunyai titik berat ya. Titik berat itu diperoleh dari pembagian, ada yang namanya garis berat ya. Kalau kita bagi sisi ini sama besar, dan tarik garis berat namanya. Ini juga begitu, bagi sama besar, tarik garis berat. Perpotongan garis berat ini menjadi titik berat. Titik berat ini yang akan menjadi tempat bekerjanya gaya resultan. Dan nilainya adalah sepertiga dari panjang ini. Kalau panjangnya ini L, berarti L per 3 ya. Jadi ingat kesini, jadi kalau dibalik segitiganya juga jangan sampai nanti berpikirnya selalu di sebelah kanan ini L3 ya, tidak begitu. Jadi kalau misalnya segitiganya sekarang kita balik, maka nanti ya ini kan beban meratanya ya, semuanya ke bawah ya arahnya, karena beban arahnya kan ke bawah. Nah, maka dasarnya nanti akan ada resultannya. Kalau ini kita beri Q, ini Q besar ya, boleh P boleh Q ya. Nah, di sini ya kalau ini semua nanti panjangnya itu kita nyatakan sebagai L ya, L, maka ini cuma L per 3. Jadi L per 3 nya itu pindah bukan di sini lagi, berarti sebelah kiri. Jadi itu hati-hati ya, mengartikan jangan sampai beda dengan kalau bebannya merata. Kalau beban merata ya, ini kan beban merata sama, artinya merata itu panah ini sama tinggi semua nih, sama tinggi semua, itu disebut merata ya. Ini sama panjangnya ya. Nah, kalau ini diberi Q ya, nah kemudian ini ditumpuk, ini ditumpuk ya. Maka jadi panjangnya dikasih L ya, panjangnya di L. Nah, nanti yang menjadi resultannya adalah nanti kita ganti menjadi Q besar ya. Nah, Q besar ini dipastikan ya, ini adalah separuhnya. Jadi kalau ini L berarti ini L per 2 ya. Itu kalau dia beban merata. Ini namanya beban merata ya. Ini beban segitiga.
Ya. Itu ya, jadi artinya ini penting untuk apa kita memahami gitu. Ternyata beban itu mempengaruhi nanti reaksi tumbuhannya. Ya, terus tanya di sini, kalau di atas ini langsung dijawab nih berapa RARB? Ya, nilai RARB itu pasti sama, ya pasti sama. Ya. Jadi kalau ini modelnya simetris begini, jadi kalau kita beri di sini ada RA, ya ini RB misalnya. Nah, di sini pasti RA sama dengan RB, RA kan sama dengan RB, pasti. Tapi kalau di sini enggak, ini A, ini B ya. Nah, ini RA, ini RB. RA tidak akan sama dengan RB. Pastilah RA kalau untuk kasus ini ya lebih besar dari RB, lebih besar karena beban terbesarnya di sini. Nah, kalau ini RB-nya, ya, kalau ini RA-nya lebih besar, kalau ini RB-nya lebih besar dari RA, gitu ya. Jadi untuk membedakan reaksi yang timbul akibat jenis beban tadi, itulah sebenarnya kita perlu memahami pengertian beban. Beban namanya beban menggantung ya, karena di dalam prakteknya tidak selalu membuat di ujung balok, ya, tidak selalu. Ada kalanya dia di tengah balok ini, bukan di ujung, sehingga bebannya itu terletak di ujung bebas ya, sehingga disebut itu beban overhang atau disebut juga beban menggantung. Nah itu juga muncul nanti reaksi, yang muncul adalah reaksi berapa ya, berapa ya itu. Nah inilah yang tadi disebutkan penyelesaiannya akan menggunakan 3 syarat seimbang ini. Nah di dalam aplikasi persoalan-persoalan yang muncul, beban itu bisa kombinasi, ya. Jadi tidak selalu satu jenis beban ya yang bekerja pada balok. Bisa seperti ini, ada beban terpusat, ada beban merata. Bisa aja muncul tambahan, bisa. Ini beban segitiga, dan seterusnya. Yang tetap yang akan ditanya adalah reaksi ya. Nah satu lagi yang perlu saya ingatkan adalah pemahaman terhadap reaksi itu tidak selalu AB ya. Kan selalu memang soal-soal saya berikan ada A, B di ujung ya, reaksi RARB ya, ini RARB, kemudian di sini juga begitu kan, RARB. Jadi Anda selalu membayangkan reaksi itu hanya ada 2 RA dan juga. Kalau di sini enggak, bukan, B-nya di sini tumbuhnya ini yang ada di sini RD ya, bukan RB ya. Di sini bisa RA ya, RA, tapi di sini sudah RD. Itu perlu karena beberapa bentuk PS saya menunjukkan soalnya berbeda ya, tidak lagi ujungnya di B. Begitu jawabnya tetap aja B itu RB. Jadi otomatis salah. Kenapa? Yang ditanya RD dia jawab RB. RB-nya nggak ada di situ ya. Dia nggak ditahan kok. Dia jawab ya saya salah ya. Saya nggak. Walaupun mungkin maksudnya adalah ini tapi dia nggak baca itu ya. Tolong diperhatikan. Nah, kita mulai sekarang dengan kasus pertama ya, untuk supaya lebih lebih dipahami dengan baik. Nah ini kasus pertama. Ini adalah semacam kren dinding ya. Kren dinding ini mempunyai dimensi ukuran ya. Dia sebenarnya kerennya dari rangka-rangka besi lah gitu ya. Rangka-rangka besi itu punya berat sendiri, disimbolkan dengan G, beratnya itu 1000 kg. Rangka kren ini 1000 kg, dan dia mengangkat beban seberat 2400 kg. Jadi ini 1000 kg. Nah, saudara, jika kren ini ditumpu pada 2 tumpuan, itu A dan B, ya, A dan B, di mana jarak A dan B 1,5 meter, A itu menjadi axial, B itu geser. Jadi ini memang perlu ya, saya tadi ulangi, harus dipahami karakteristik dari tumpuan ya. Nah, untuk A axial, B geser ya. Nah, saudara, jadi pertanyaannya di sini apa sebenarnya? Tentukan reaksi di A, tentukan reaksi di B. Jadi artinya menghitung RA dan RB. Nah, seperti yang Mas jelaskan tadi, penyelesaian konstruksi statika ini selalu menerapkan namanya free body diagram ya.
Jadi dengan free body diagram akan memudahkan kita menganalisis terhadap gaya-gaya bekerja. Ya. Kalau tanpa diagram free body diagram bebas itu, kita nggak tahu gaya itu arahnya kemana. Seperti ini mana arahnya, ini kemana arahnya, ini nggak jelas arahnya. Nah, dengan free body diagram kita bisa menentukan arah gaya yang terjadi. Yang jelas arah gaya yang bekerja beban itu pasti nggak berubah seperti yang ada pada soal. Tapi reaksinya bisa asumsi, ya, bisa asumsi. Nah, contohnya di sini, ya, ini pasti ke bawah arahnya, ya. Ini pasti. Tapi ini asumsi, ya, asumsi. Karena ini mau dihitung soalnya, mau dihitung. Ini berapa, dan ini berapa, gitu ya. Itu. Nah, saudara, tadi kan di dalam soal derek itu atau tren itu ya, yang rangka tadi beratnya 1000 kg, kita jadikan newton atau kilonewton, ya. Kilogram itu kan massa. Kalau massa dikali gravitasi kita ambil 10 meter per detik kuadrat, ya. Kita ambil 10 atau bulan sebenarnya kan 9,81 ya, tapi kita ambil yang bulan aja 10. Sehingga beban derek ini sendiri, ya, itu adalah 1000 kali 10 itu 10.000 newton. 10.000 newton, karena yang disebut dengan newton itu, ya, yang disebut dengan 1 newton adalah 1 kilogram meter per detik kuadrat. Itu yang disebut dengan 1 newton, ya. Jadi lebih. Nah, jadi sekarang berarti beratnya derek ini sendiri adalah 10.000 newton yang nilainya 10 kilonewton, ya. Karena 1 kilonewton 1000 newton. Jadi ini kan, jadi adalah 1 kilonewton sama dengan 1000 newton. Nah, jadi kalau ada 10.000, ya 10 bagi 1000 ya 10 kilonewton, ya. Nah, jadi sekarang beban itu supaya angkanya tidak terlalu besar, ya, menulisnya. Jadi 10.000 kita tulis 10 aja. Ya, 10 kilonewton. Suruh masuk. Nah, saudara, untuk beban yang diangkat itu 2400 kilo, ya, dijadikan newton 24.000 newton. 24.000 newton jadi kilonewton, jadi 24 kilonewton. Jadi ini harus tahu juga dasarnya nanti. Soalnya apa? Ada yang bertanya waktu saya jelaskan ini, waktu dia baca soal, ya, dia baca soal, Pak, kok nggak ada newton? Kilonewton, kilogram, kenapa kilonewton? Ini ada pertanyaan, ya. Nah, ini beban yang ada di soal kilogram, tapi kan itu baru dalam bentuk massa, ya, yang nanti kita bawa menjadi berat itu dalam bentuk newton atau kilonewton, sehingga muncullah pribadi diagram seperti ini, ya kan? Nah, saudara, kalau sudah seperti ini, ya biasanya sudah mudah kita menyelesaikan. Kenapa? Karena sudah ada arah gaya dan juga jarak yang mau dipakai, ya. Arah gaya dan jarak yang mau dipakai. Nah, saya perlu karena hitungannya di sebelahnya nggak ada gambar, ya. Nanti supaya nyambung dengan gambar, saya gambar dulu. Saya ingin gambarkan dulu. Ini B, ya. Yang aja ini C. Nah, kemudian dari sini ada beban tadi, ya. Ini kita sebut dengan F beban, ya. Yang nilainya 24 kilonewton. Di sini sebagai suatu berat dari ini sendiri, itu kita sebut tadi F tren, F derek. Itu nilainya adalah 10 kilo. Nah, saudara, yang mau kita tanya adalah tadi asumsi, ya, di sini seolah-olah ini ada reaksi yang horizontal, ya. Saya tulis R horizontal, agak bingung cara tulis sendiri, ya. Kalau di sini F horizontal A,
Kalau saya RA dulu, reaksi di A yang horizontal. Jadi ini sama, jadi jangan ada nanti kok beda kayak ini hanya pemahaman aja ya, nggak ada masalah. Oh beda apa Pak? Nggak apa-apa, yang nanti mengerti itu maksudnya ini ya, Oke. yang horizontal atau vertikal kan. Nah, saya ini A, RA ya, yang vertikal. Atau kalau mau diganti lagi ini bisa RAI ya, ini bisa diganti, boleh ya. Ini misalnya diganti sama dengan RAX ya, boleh. Nggak apa-apa, ya. Dengan itu. Nah, untuk di B hanya satu-satunya ya kita tulislah sebagai FB. Ya, FB. Ya. Nah, itu dulu ya. Nah, ini memang yang menjadi pertanyaan adalah ini berapa, ini berapa, dan ini sama. Ini berapa? Ya. Oh, enggak. Ini Bang Raka. Raka. Raka ya? Iya. Ya, jadi jelas. Sebagai kuliah digangguin jaring. Nah, ya, kita lanjutin sudah. Jadi yang perlu lagi di dalam statika ini apa? Selain gaya itu jarak. Itu kenapa? Kita nggak bisa lepas dari momen ya. Momen itu gaya dan jarak. Maka jarak tadi itu 1,5 meter kita buat jarak ini. Ini jaraknya adalah 1,5 meter. Ya. Kemudian ini jaraknya juga harus dipahami, ya, harus ditetapkan ya, harus dipahami. Ini jaraknya juga. Saya kira masih nyangkut di kapan. Nah, itu dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini menjadi, nah, baru saya munculkan jawaban di sini. Soalnya di sini nggak ada gambarnya, soalnya nanti malah bingung sendiri dari mana tuh. Tadi kan ini nggak ada gambarnya. Pertanyaannya dari mana gitu. Nah, lihat di gambar ini, ya. Nah, saya minta kalau untuk jawaban ini membingungkannya apa? Satuannya nggak dicantumkan, ya. Sehingga kita tahu dari mana namanya kilonewton, oh kilonewton gitu. Nah, oleh karena itu kita kan membuat persamaan. Pertama adalah persamaannya tadi jumlah momen ya. Jadi A itu kita buat jumlah momen di A0. Jadi ini pengertian ini ya perlu dipahami ya. Kalau pakai sigma itu jumlah momen. Tapi kalau Anda tulis MA sama dengan 0 itu betul-betul momen di A ya, momen di A sama dengan 0. Tapi kalau jumlah momen di A itu artinya jumlah momen bisa diakibatkan oleh beberapa gaya ya. Kalau ini ya udah jumlah momen di A, apa bukan jumlah tapi momen di A saja. Nah, jadi nulisnya jangan lupa pakai sigma ya, pakai sigma seperti ini ya. Nah, saudara, kemudian baru karena kita mengambil jumlah momen di titik sini ya, di sini, maka kita mulai dari beban yang terjauh ini ya, yaitu jauh adalah kita tulis di situ F beban ya, dikali jaraknya jarak ke ini tumpuan gitu ya. Jarak yang dipakai adalah jarak tegak lurus ya, jadi berarti 2 tambah 4 berarti ini 6 meter, jadi 4 meter tambah 2 meter. Kalau di sana kan tulis 6 aja, dari 6 itu 6 apa, nggak ada kan, tulis 6 meter. Kemudian ditambah lagi ya, ada di situ 10 itu kan ini, jadi langsung F direct kali jaraknya kan dari sini ke sini kan 2 meter, kita tulis 2 meter. Jadi ini udah satu momen, ini juga satu momen ya, ini kan momen di A, jadi ini momen dikurangi apa, karena ada ini ya. Kalau ini searah jarum jam semuanya, kalau ini berlawanan ya, dikali jaraknya adalah 1,5 meter ya, 1,5. Ini yang jumlahnya 0 yang lupa ya, harus dibuat sama dengan 0. Kalau nggak dibuat sama dengan 0 nggak ada, bukan persamaan ya. Jadi yang disebut persamaan itu adalah sesuatu yang dibatasi sama dengan. Nah, kita dari sini barulah kita bisa menjawab ya, RB ya kan, RB dikali 1,5 meter yang sama dengan ya, itu ini. Jadi F beban ya kali 6 meter
ditambah F delek ini 2 meter ya ini belum bagi gitu aja dulu ya bagi satu ya sebenarnya ya ini tujuannya apa, maksud saya memisahkan ini mau dihitung ini kan, sehingga nanti dari situ akan muncul namanya RB sendiri, yaitu adalah F beban lagi kali 6 meter itu ya, ditambah F direct kali 2 meter ini. Nah ini dibagi menurut saya ini ya 1,5 meter ini dibagi 1,5 meter. Nanti di sini lah baru muncul istilah kilonewton itu munculnya. Dari mana? Ya ini kan 24 ya. 24 apa? Jarak. Ya 24 kilonewton kali 6 meter. Ya. Nah ini ditambah. Nah, ini kan ada 10 kilonewton. Ya. Dikali 2 meter. Ya. Dibagi dengan 1,5 meter. Nah, sehingga nanti RB ini yang kita dapat 24 kali 6 berapa? Tambah 20 kan? 24 120 144 ya. Jadi ini 144 ya, kilonewton meter ya, ditambah 20 kilonewton meter lagi ya, dibagi dengan 1,5 meter. Nah, ini memang agak uraiannya panjang berkali ya, tapi paling tidak logikanya bisa kita masuk, sehingga nanti RB-nya kita akan dapatkan 164 ya, 144 tambah 20 kan, kilonewton meter ya, ini kilonewton dibagi dengan 1,5 meter ya. Nah, ya karena meternya dengan meter habis ya kan, maka dapatnya kilonewton, maka itu dapatnya 109 itu ya, maka kita dapat 109,3 kilometer. Nah itu dasarnya kilonewton ya, jadi nggak tiba-tiba ngomong kilonewton ya gitu. Jadi harus dibuatkan satuan ini. Kalau ini kan langsung ini satuannya nggak ada tuh kilonewton ya kan. Nah pakai logika itu, dan saya minta nanti kalau dia ya TS ya ada soal, iya, tidak harus detail begini ada uraian. Paling tidak dari sini ke sini lah, udah ada ya, sehingga dapat satuan kilonewton tahu gitu. Jadi ada ya. Kalau ini saya uraikan tujuannya lain karena SD kan, ini tambah ini segini gitu kan. Kalau di ujian di apa prosesnya nggak pakai satuannya, yang penting jawabannya pakai satuan gitu. Sebaiknya pakai satuan aja, ya kan? Jangan sama, malah ini yang masih masalah saya bilang kali itu kita pakai satuan. Ya. Satunya langsung terakhir sini. Ini yang saya persoalan tadi kan, yang begini nih membingungkan sama dari mana yang dapatnya. Kan akhirnya jawabnya kan ini. Tapi kalau udah biasa ya, udah ada bentuk hanya apa namanya semacam perhitungan untuk kebutuhan proyek gitu, ya nggak apa-apa. Udah ngerti lah. Kalau kita ujian kan tahu logikanya gitu, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Pak, untuk arahnya itu ditulis ya, Pak? Apa ya? Arah. Oh iya, benar. Jadi itu arahnya ke kanan. Jadi artinya RB ini ke kanan udah benar. Ini kan ke kanan ya arahnya. Jadi artinya ini udah benar positif kan. Jadi kita gambarkan saja bahwa arahnya ke kanan RB ini ya. Nah, boleh tambahnya sedikit. Kalau nggak ditulis salah berarti. Enggak, ada lihat gambar di print, kalau udah benar begini ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah tulis ya. Tapi ini menguatkan saja bahwa arahnya sudah benar gitu. Ya, arahnya sudah benar. Nah, kalau nanti di sini min berapa ya? Min 109,3. Arah ini dirubah. Kalaupun tidak dirubah di sini saja buat ya. Di sini boleh. Misalnya arahnya ada buat begini. Ya. Nah, kalau dapatnya minus ya, di sini aja. Jadi ini nggak usah dirubah gambar. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada misalnya memang arahnya benar ya ini nggak perlu ditulis ya, hapus aja nggak apa-apa ya. Oke. Nah jadi kelanjutan dari untuk menghitung yang tadi baru dapat ini kan, yang ini kan belum, yang untuk ini masa tadi ini berapa ini, yang ini kan belum dapat berapa ya. Nah untuk mendapatkan ini
kita bisa mengambil jumlah momen di B sama dengan 0. Ya, momen di B sama dengan 0. Kalau di B sama dengan 0 artinya ya tetap aja FBA ini 24 ini kali jalannya sama ke B kan. Itu tetap aja 6. Maka 24 kali 6 tetap. Kemudian 10 itu kali 2 benar tidak tetap. Ya. Tapi RH-nya ke sini sudah 1,5 kan gitu ya. Baru sama dengan 0. Sehingga dapatnya RH-nya ini horizontalnya minus. Nah, ini baru kita buat panahnya menyesuaikan. Kalau di sini panahnya ke kanan, ya, di sini baru dimunculkan panahnya ke kiri karena ini minus. Ya, itu maksudnya. Membedakan dengan tadi ya. Jadi kalau ini udah benar, nah, karena dua-duanya kan ke kanan nih, ternyata yang benar itu ini harus ke kiri, ya. Nah, udah. Dan yang terakhir untuk vertikal, sebenarnya pakai sigma vertikal aja sama dengan kayak vertikal pakai 1, 2, 3 udah nggak ada 3 itu cuma, ya kan? Jumlahnya harus 0. Nah, yang ke atas itu kan yang 1 RAP, ya. Jadi RAP positif, ini minus, ya. F direct, F beban, jumlahnya 0, maka reaksinya adalah 34 lutut, arahnya ke atas sudah benar juga, ya. Ya, gitu. Nah, udah sampai di situ selesai, ya. Oke. Ya, angkanya saya berikan dulu di sini. Ini nanti jarak AB ya. Ini soal saya beri dengan tanda hitam ini ya. Ini AB ini dibuat 3 meter ya, 3 meter. Kemudian ini buat ini 4 meter. Ya. Ini buat ya ini 7 meter. Ya. Jadi coba Anda rubah ini nanti F-nya ya, saya tulis aja dulu. F-nya itu kalau di situ 25.000, kita tulis ini 5.000 kg. Ya. Ini F beban ya, F directnya. Saya kasih di sini nanti kalau di sini 1.000 kg, nanti menjadi ini 1.500 kg. 1.500 ya. 1.500 kg. Ya. Nah, jadi dengan angka yang baru saya kasih, tolong selesaikan tadi. Ya, tuh, tapi nggak usah sekarang selesai ya. Ada catat ini dulu. Nah, sekarang saya masih mau lanjutkan dulu nih. Ya. Saudara, ini adalah namanya kita sebut apa? Semacam apa ya? Apa namanya? Bracket juga ini, ya. Ada balok gantung. Jadi kita lihat di sini ada balok AC ya, bukan AB tapi AC ya. Dia digantung nih. Untuk itu ditahan oleh kabel BD ya, kabel BD. Supaya kabel BD juga nggak langsung terjungkal, ditarik lagi sama kabel satu lagi namanya kabel DF ya, ditarik untuk menahan sehingga dia nggak terjungkal. Karena apa? Ternyata di A ini dikasih beban. Ya, anggaplah ini P1, ini P1, ada lagi, kemudian kasih bebannya 20 N, sama semua 20 kN, 20 kN, ya. Nah, jadi kalau diberi notasi di sini bisa aja P1, P2, P3, P4, gitu ya. P1, P2, P3, P4. Nah, saudara, jadi di sini jika jarak-jarak yang ada itu ya dari D ke C itu 2,25 meter, dari C ke E 3,75 meter, dari F ke E 4,5 meter, ya. Dan jarak beban itu adalah 1,8 meter semuanya. Pertanyaannya di sini apa? Dari sini, jika daya kabel ini yang menahan itu diberi beban 150 kN, di sini nih kabel ini supaya dia tidak terjungkal ya, berapakah reaksi yang terjadi di E? Itu pertanyaan. Jadi memang membaca soal harus tahu dulu ya data dan apa yang ditanya, karena nanti bingung sendiri kan bagaimana menjawabnya gitu. Nah, untuk itu setelah soal ini dipahami, itulah yang saya minta supaya pemahaman pribadi diagram itu penting ya. Nah, karena di sini belum ada kelengkapan apa sih yang ditanya ya. Nah, dengan pribadi diagram kita bisa menggambarnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi yang ditanyakan itu adalah E, jadi reaksi di E horizontal
reaksi di vertikal dan momen jepit karena di bawahnya dijepit kan, di bawahnya. Ya. Jadi kalau jepit di ME-nya berapa? ME. Itu yang ditanya. Ya, itu yang ditanya. 3. Ya. Data pendukungnya tadi ini, ya. T itu yang menahan ini 150 kN. Ya. Nah, caranya sudah diketahui semua, ada meternya. Nah, inilah yang kita sebut dengan pribadi diagram, ya, saudara ya. Pribadi diagram. Nah, kemudian dari sini baru kita selesaikan, ya, satu persatu, ya, satu persatu. Nah, apa itu satu persatu? Kita lihat. Nah, sebenarnya saya harus bantu lagi, ya, maksudnya kalau nanti nggak ada gambarnya, kalimat apa angka-angka itu pertanyaan itu muncul lagi nanti. Ini angka dari mana? Tapi kalau dari sini kan bisa, ya, langsung connect ya, ya. Tapi kalau nanti gambarnya saya hilangkan, angkanya muncul, bingung angka yang mana ya. Nah, saya ulang dulu gambarnya. Saya membantu. Gambar teknik belum. PR gambar teknik. Apa? Tugas kemarin gambar teknik belum. Aku belum. Belum. Kok belum? Kemarin kan Upload di Google Chat. iya kemarin jam 9 kan. Hmm. Terus kan nggak ada sama aku. Kertas. Kemarin kan mereka jual kan. Oh. Pakai kertas polos aja apa? Karena udah jam ini kan jam 9 tutup semua fotokopi udahlah tinggal tidur aja. Kasihan deh. Lupa nggak jual ngirim. Apa? Ngirim tugas kemarin. Semalam ngerjain. Baru semalam. Kirain nggak mau nggak ngerjain nggak ngerjain. Aduh. Udah pakai kertas polos aja. HVS biasa. Itu si warna izin. Masalah Izin. aku dia telat jadi izin aja. Kalau kamu jam 9 kan ya. Oh, datang nanggung. Ntar kan fisika nggak masuk. Makanya kalau saya masuk sekarang tinggal setengah jam lagi waktu. Pak Rizal ini kalau dikasih 2 materi bisa dibuat ini 2 jam. Bisa, Cuman murid nggak paham gimana, siswanya nggak paham jadi. iya. Dia menjelaskan kita nggak paham itu. Saking cepatnya ngomong apa menjelaskan. Ini gambarnya nggak pas ya, jadi harusnya jaraknya sama, ini 1,8 semua ya. Ini gambarnya anggapannya benar lah, ya. Ini 1,8, ini 1,8, ini juga 1,8. Tapi 1,8 ini nggak panjang begini ya. Jadi yang penting angkanya dulu ya. Gambarnya asal aja dulu. Nah, saudara dari sini, ya, dari ini pertanyaannya nanti kan timbul di sini adalah ya, ada reaksi di sini yang kita sebut dengan RE, ya, vertikal, ya. Kemudian ada lagi di sini RE horizontal, ya. Kemudian ada momen ME. Ini yang ditanya ya. Ya. Nah, sementara gaya yang menahan di sini, yang menarik ke sini, atau sebut gaya yang membantu menahan kabel ini supaya tidak berjungkal itu sebesar F itu T ya sebenarnya. Ya. T itu 150 kN. Ya, di sini di F. Ya. Baik, saudara. Jadi setelah ada gambar seperti ini, baru saya tampilkan jawabannya dulu ya. Ini. Jadi kita sudah, ya ini udah jawaban ya. Ini namanya pribadi diagram. Dari sini jawabannya. Karena jarak ini penting, soalnya ini kan jadinya jarak ini 6 meter ya. Dan jarak
meter. Ya, itu penting jarak itu ya. Yang ada, yang lainnya sudah ada tuh kan. Nah, sekarang kita coba melihat ini. Pertama, ini kan segitiga ya, siku-siku ya, D, E, F ini kan. Ini kan segitiga siku-siku. Ya, biasa ya dalam segitiga siku-siku itu berlaku Pitagoras ya. Jadi kalau kita lihat dalam Pitagoras itu, kalau ini dengan catatan harus siku ya. Kalau ini A, ini B, ini C, maka C itu sama dengan akar ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Itu dia segitiga siku-siku. Nah, konsep ini kita pakai di sini. Artinya apa? DF ya. Ini kan DF kan sama dengan C. Ya. Ternyata kuadrat dari di situ sebenarnya ED itu kan ED kuadrat mana? ED ya. Berarti A ya. Kuadrat. Jadi di sini tulisan ED kuadrat. Kemudian ditambah lagi EF kuadrat ya. EF itu sama dengan B. Sama dengan sini. Jadi masuk persamaan itu sehingga C-nya kita dapat di situ, artinya panjang ini kita dapat C ini panjangnya ya 7,5 meter. 7,5 meter ini miring ini ya. Kalau yang ini kan udah tahu kan 6 meter sama 4,5 ya. Jadi untuk mendapatkan 7,5 rumusnya itu. Nah, sekarang sudutnya ya, tentu kita ingin tahu juga ya, pertama sudut ini itu berapa? Kalau ini alfa ya. Nah, yang jelas tangen alfa itu adalah sama dengan A per B. A per B ya. Nah, di situ kita tulis sudutnya theta ya. Nah, theta ini kita sebut dengan sudut theta ya. Theta. Nah, jadi tangen theta nilainya di situ disebutkan adalah itu apa? 4,5 berarti ini ya. Jadi artinya adalah EF ya dibagi dengan ED ya. Jadi di sini EF dibagi ED. Atau dengan kata lain di situ 4,5 meter dibagi dengan 6 meter. Ya, kita dapat ya titik-titik ya. Nah, ada lagi kan meternya habis ya. Sama dengan. Jadi angka itu dan bisa dipakai atus ya, tangan ini, tangan ini ya, tangan berapa ini kita dapat dari sini. Akhirnya sudutnya nanti kita dapat, ternyata situ dapat sudutnya 36,87 derajat. Ya, ini sudut ini. Ya, jadi sudut ini kita dapat 36,87 ya, 7 derajat. Nah, udah dapat sudutnya ya, sudah ada cara mendapatkan sudut itu, rumus itu. Nah, sekarang itu mempengaruhi apa? Karena T tadi dia dua punya komponen ya. Karena T itu kan miring, jadi T itu nanti ada yang kita sebut dengan T sejajar sumbu air ya. Ini komponen dari ini namanya TI. Ada yang sejajar sumbu X ya. Nah, ini atau saya tuliskan merah aja untuk membedakan ya. Ini disebut TX ya. Nah, ini bisa masing-masing dihitung ya. Berapa TX dan berapa TA itu sudah dapat. TX nya 90, TA nya 120 km ya, dari sudut yang ada ya. Nah, setelah kita dapatkan ya TX nya dari 90 ya, sini tadi dapatnya adalah 90 kilonewton. TA nya ini adalah 120 kilonewton. Ini dari 150 ya, T yang tadinya diketahui. Jadi 150 itu diketahui ya. Nah, T ya di sana sudah dapat. Baru kita masuk ke jumlah persamaan pertama, yaitu jumlah gaya sejajar sumbu X sama dengan 0. Sejajar sumbu X sama dengan 0, kita lihat apa saja yang ada di situ. Kita lihat yang ada adalah ada RE horizontal ke kanan kan. Kemudian ada TX juga adalah ke kanan. Jadi kalau kita tulis di sini ya, artinya
Ya, seharusnya menulisnya begini. Ini minus juga ya. Ke kanan harusnya positif ya, positif. Ini positif juga harusnya. Ya. Iya. Jadi positif soalnya kan nol, berarti ininya harus negatif, gitu kan? Iya. Negatif karena negatif dia bukan ke kanan, tapi dia ke kiri. Ya. Jadi ini rubah aja nanti persamaan. Ya. Maksud saya supaya nanti apa namanya? Ya, ini diperhatikan ya. Ini kan ke kanan dua-duanya. Jadi kita lihat nih RE horizontal kanan. Kemudian TX ya. TX juga ke kanan ya atau tulis lah. Ini TX juga ke kanan. Nah, kalau kita menuliskan jumlah gaya-gaya sejajar sumbu X sama dengan 0, ini kan ke kanan semua, positif semua. YouTube. Ya, berarti kita menulisnya adalah Terus RE YouTube aja. horizontal sejajar ini, kemudian ditambah Soalnya potongan-potongan TX, mesti digabung itu dulu. yang sama dengan 0 kan begitu aja. Ya, sama dengan 0. Jadi begini nih. Sehingga RE yang horizontal ini sendiri sama dengan minus TX. Ya. Nah, karena dia minus TX, artinya RE-nya nggak ke kanan, ya ini kan ke kanan. RE-nya harus dibuat ke kiri. Maka di sini dibuat tambah panahnya ke kiri. Ya, panahnya ke kiri. Itu yang benar ya. Nilainya tadi itu 90 kilonewton. Ya, 90 kilonewton. Ya. Sampai sini paham ya? Kalau nggak tanya ya, soalnya apa? Nanti ada makin ke sana makin agak ribet. Ada pertanyaan deh? Ada pertanyaan? Enggak ya, cukup ya. Satu dapat dari pertanyaan 3 ya. Jadi dari 3 pertanyaan, ini baru satu, ya baru satu. Sekarang yang kedua lagi nih, kita jawab lagi. Nah, berikutnya adalah kita jumlah gaya sejajar sumbu air. Ini ya. Jumlah gaya sejajar sumbu air itu apa saja? Ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 gaya yang sejajar sumbu air. Nah, jadi dalam hal ini kita harus Kenapa? BCJ apa lagi? Mana? PJJ. Makin pusing. ya. Nah, saudara, jadi untuk jawab kedua itu ada jumlah gaya sejajar sumbu air. Jadi jumlah gaya sejajar sumbu air sama dengan dihitung aja sejajar sumbu air itu kita lihat. Saya udah beri notasi tidak hanya 20 semua tapi ada P1, P2, P3, P4 ya. Jadi kita tulis saja karena yang ke bawah negatif, yang ke atas positif. Yang ke atas positif itu RV ya, ada tulis kita tulis RE vertikal ya. Kemudian dikurang P1 dikurang P2 dikurang P3 dikurang P4 ya. Karena semuanya ke bawah ya. P1, P2 sampai P4. Kemudian dikurang lagi TI ke bawah lagi ya. TI maka di sini dikurang lagi TI. Ini yang sama dengan 0 nih. Dengan membuat sama dengan 0 ya. Itu yang sama dengan 0. Nah, ya mau yang kita cari kan RE ya, RE vertikal kan. Jadi ini pisahin aja. Berarti RE vertikal akan sama dengan kalau ini dibawa ke seberang semua jadi positif semua kan. Berarti P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah TI tambah semua dia ya, karena dibawa penyeberang semua dia kan. Ya. Nah, sehingga angkanya masukin aja. Jadi di 20 kN tambah 20 kN tambah 20 kN tambah 20 kN tambah lagi yang terakhir yang kita dapat tadi ya 120 kN ya. Jadi kita tambah lagi ini 120 kN. Nah, ini kalau kita tambahkan ini 4 kali 20 kan 80 sama 200 kan. Maka reaksi E yang vertikal itu adalah 200 kilo. Dapat udah dapat kita ya. Dua pertanyaan terjawab sudah. Ya kan? Ada dua pertanyaan. Ya lah.
Jawab gitu. Simple ya. Sebenarnya, tapi syaratnya itu harus benar, harus paham dulu simbol-simbol ini. Kalau kalau kita nggak paham tentang simbol-simbol huruf tadi, kita nggak tahu simbol ditambah tapi kurang, tambah tapi kurang itu kurang. Tapi kan kita tahu kan, bisa arah semua kan, bisa arah, ya udah. Ya kalau dikurang tadinya dalam pertama dia akan dikurang, ya. Karena memang di dalam komitmen kita waktu membuat komitmen ya, yang ke atas ini kita anggap positif, yang ke bawah ini negatif, ya kan? Yang ke kiri ini negatif, yang ke kanan ini positif, gitu kan? Dan begitu. Jadi kalau ada gaya arahnya ke sini positif, kalau ada ini negatif. Begitu juga kalau ini ke sana positif, kalau ini negatif. Oh, ini negatif. Gitu ya. Ini komitmen kita. Ternyata ini ke bawah semua. Ya kan? Makanya kita kena soal pertanyaan kan, Pak, kenapa sih kok min semua? Nah, karena dia ke bawah semua. Dia ke bawah semua. Ya. Oh ya, sudah ya. Nah, terakhir pertanyaannya itu adalah momennya, ya. Momen yang dicipit di sini. ME-nya berapa? Nah, oh enggak ada sih. Ini dia. Nah, jadi jumlah momen ingat ya, bukan momen di E, bukan momen di E, tapi jumlah momen di E sama dengan 0. Nah, kalau jumlah momen di E sama dengan 0, kita tulis mulai dari ada ME di situ, ya. Di sini kan ada ME. Kemudian ada momen yang disebabkan oleh gaya-gaya ini, masing-masing gaya itu kan menimbulkan momen. Nah, kita mulai dari ME ditambah P1. Nah, tadi kita lihat pertama apa 20 kN kali jaraknya tadi dulu kok 7,5 itu dari yang ini kan ME benar ya? Ini benar. Arahnya kita anggap sebenarnya MB-nya harusnya minus dulu nih. Tapi di sini dibuat plus nggak apa-apa, nanti akan dikoreksi ya, dikoreksi terakhir. Jadi ini plus, jadi lawan dari ini nanti kalau ini plus maka yang lainnya minus ya. Nah, karena ini minus MB-nya, jadi ini juga akan minus semua nih. Bukan, kalau ini yang plus, sekarang kan seharusnya kan ini minus ya, berlawan jarum jam. Tapi dalam persamaan ini ME-nya kan dianggap positif. Ya. Maka yang lainnya juga positif semua nanti, ya, yang lainnya, yang searah ya. Nah, dimulai dari 20 kali 7,5. Tadi dulu. Ini uang. Jarak kan. 7,5 ini kalau Yang itu DF. Itu 7,2. kalau 20 dengan 7,5 nggak mungkin ya. 7,2. Ini kan gini. Kalau kita lihat ini berapa ditambahin? Kayak 3,6. Ya. 3,6 tambah 3,6 7,2 kan? Artinya 7,2 itu bukan 7,5. Ini 7,2 sini, ya. Tolong dikoreksi deh, 7,2. Kan jumlah jarak kan? Jumlah jarak. Nah, mungkin saya lagi agak bingung tadi gini, 7,5 ya kan? Dari mana? Dia tuh harusnya kan dari P1 ini kali KE kan jaraknya ini. Dijumlahkan semua ini 7,2. Nah, baru ditambah lagi 20 kedua. 20 kedua, ya 3 ini 1,8 berarti ada 3, jadi tambah berapa nih? 1,6 jadi 5,2 ya, bro? 5,4 ya? Iya. Nah, jadi ini adalah di jalan P kedua nih, P2 kali jalannya kayak ditambah lagi 20 kali, nah ini 2 ini ya. Jadi artinya 18 3,6, maka dikali 3,6. Yang terakhir adalah 20 ini 1,8 ya. Dikurang, nah ini ya, karena ada TA ini ya, ke bawah ya. Ini kan begini ya arahnya. Ya, arahnya begini kan. Kalau TI kan arahnya begini. Maka berlawanan itu tulis TI kali jalannya 4,5. Ya. Maka itu yang sama dengan 0. Sehingga nanti dapatlah kalau diselesaikan ini terlalu dipotong kompas ini ya. Harusnya nggak langsung di sini ya. Diselesaikan dulu satu kali lagi lah ya. Ya, baru dapat ini. Tapi di sini langsung apa? MB-nya adalah 174. Dapatnya dari mana? Dari jumlah ini dikurang ini ya. Dapat 174 km berlawanan jarum jam itu artinya. Ya, BJ itu berlawanan jarum jam.
Nah, berlawanan itu seperti ini kan berlawanan, ya. Berlawanan jarum jam. Ya, jadi kalau jarum jam itu arahnya kan begini, ya. Nah, ini positif ya. Kalau berlawanan itu begini, itu negatif. Ya. Ini kita sebut berlawanan jarum jam. Ini searah jarum jam, SJJ, ya. Searah jarum jam. Nah, yang kita dapatkan tadi ME-nya berlawanan. Jadi ya pertanyaan ketiga terjawab memang ya. Jadi ME-nya adalah sama dengan 174 kilonewton meter. Ingat ya, karena jam momen pakai kilonewton meter. Kalau dia kilonewton meter, nggak pakai meter. Hati-hati itu, ya. Dan ini arahnya adalah seperti ini. Harus kita buat dulu, ya. Atau sebelumnya di ya, kurang lebih. Nah, saudara, selesai juga sudah contoh kedua, ya. Nah, ya, ini saya bedakan. Ini 30 Newton, ya. Ini adalah 25 kilonewton, ya. Ini tetap 20 kilonewton, ya. Dan ini adalah 15 kilonewton. Nah, jadi ini beda-beda ya. 20, 25, ini 30 ya, 30, 25, 20, 15. Jaraknya Ya. P1, P2. Jaraknya semuanya saya jadikan 2 meter semua nih. 2 meter semua. 2 meter semua. Ya. Nah, kemudian jarak ini ya dibagi 2, paling tidak ini kalau ini 6 meter saya jadikan 8 meter saja. Jadi kalau 8 meter ini 3 meter, ya, ini 5 meter. Ya. Ini patokannya itu ya dari sini. Ini 5, ini 3, ya. Nah, kemudian kalau begitu berarti ini 8, ini jadi 6, ya, ganti 6 meter ini ya. Ya, jadi 4,5 ganti 6 meter. Dengan perubahan itu, tolong hitung kembali. Nah, ya, tolong hitung kembali. Ini yang T itu tetap 100. Newton. Oke, itu ya. Supaya maksud saya dengan mencoba dengan angka yang lain, setidaknya ada pemahaman ya terhadap penyelesaian itu. Oh, ini masuk, nah gitu. Tapi kalau hilang begitu aja, ya selesai kuliah kita lihat kamu lupa ya gitu. Ya, nah, itu. Ya. Dan yang ditanya ya. Jadi seperti ini. Biasanya ini oke, dikasih tahu ini Excel ya atau seri. Oke. Tetap ini A ya. Nah, kemudian ini menjadi geser. Ini B, seperti itu. Nah, kemudian yang diketahui, ya, yang diketahui adalah gaya terpusat di sini. Nilainya P, ya, atau bolehlah pakai F juga nggak apa-apa. Jadi F, ya, kebetulan di sini F1 kebetulan ini 20 kilo, tulis 20 kilo. Nah, kemudian di sini ada gaya ini apa namanya terpusat tapi punya sudut ini. Nah, sudut itu namanya ini F2 adalah 16 kN ya. Nah, kemudian jarak ya pastilah diketahui ya, jarak ini diketahui. Yang ini ya itu udah kita belum. Jadi kalau ada soal apakah nanti
di ujian atau TS, soal itu tampilnya seperti ini. Jadi nggak ada di soal itu ada FHH, itu nggak ada ya. Ini kebetulan jadi pribadi diagram, ya. Nah, seperti ini soalnya yang ditanyakan itu ya biasanya adalah hitung RA dan MB sama dengan berapa, ya. Ditanya itu hitung RA dan MB. Nah, makanya setelah soal ini terlihat baru dibuat ini, ya, baru dibuat ini. Ya, baru dibuat ini. Nanti diupload. Jadi ini udah yang kedua sebenarnya bukan soal ya, soalnya itu. Nah, yang kedua sudah ada ini, sudah ada ini, sudah ada ini. Nah, sekarang dari situ baru kita coba lihat jawabannya seperti apa. Nah, jawabannya ini. Itu apa? Dibahas, masa dibahas. Karena di sini ada istilahnya ada F2 ya. F2 itu maka dia pasti punya, karena dia miring ya, dia ada komponen yang satu kita sebut di sini ada Fi, F2i ya, atau di situ ditulis Fi saja ya, Fi. Kemudian ada juga yang kita tulis sebagai Fx. Fx. Kita ada dua, ya, ada Fi, Fx. Nah, saudara, saya ingin jelaskan dulu berapa nilai Fx ini. Nilai Fx ini kan pada dasarnya berdasarkan sudut ya. Jadi kalau kita punya suatu gaya yang ada ya, misalnya ini F, ini sudutnya alfa, ya, maka kita bisa menyebutkan nanti di sini Fx-nya itu adalah F dikali cos alfa, karena sudutnya alfa. Kemudian ke I-nya ini I kan, I-nya nanti ke sini kita tulis Fi-nya adalah F kali sin alfa, sudutnya alfa. Sekarang pengganti sudut itu sudah kita ganti dengan ini, ya. Jadi kalau Anda buat segitiga seperti ini, ya, di sini ada 4, di sini ada 3, di sini ada 5, ya. Kita bisa menentukan yang kita sebut dengan sin. Jadi ini kan alfa, ya, alfa. Yang kita sebut dengan sin alfa adalah 4/5. Jadi 4/5 itu sin alfa artinya, ya. Jadi kalau ada di sini ada 4, ada 5 itu sin alfa. Jadi pakai untuk menghitung Fi. Nah, kemudian cos alfa adalah 3 dibagi 5. Ya. 3 dibagi 5. Makanya untuk Fx kan pakai cos alfa, ya. Cos alfa. Maka di sini kan 3/5, ya. 3/5 baru kali F2, ya. Kali F2. Kan ini ada F2 kan tadi. Yang ininya F2, ya. Nah, sehingga kita dapat Fx-nya berapa? F3/5 kali 20 ya 12 kN, ya. Itu penting. Kalau salah di situ, salah jawabannya, ya. Itu kuncinya di situ. Nah, begitu juga Fi kan ini, Fi itu kan pakai sin alfa, ya, sin 4/5. Jadi di sini juga Fi 4/5 kali F2. Jadi problemnya udah sin alfa artinya, ya. Udah kita ganti aja 4/5. Jadi maksud saya kenapa munculkan bentuk seperti ini, supaya kalau ada soal yang bentuknya seperti ini, kan mana sudutnya Pak? Kok nggak ada sudut gitu? Jangan sampai jawabannya begitu. Pertanyaan lah, ya. Ya langsung itu sudut artinya. Ya. Ini udah sudut. 3/5 itu cos, 4/5 itu sin, gitu. Ya. Nah, jadi sehingga Fi ini gaya tegak lurus ini, kalau ini kan miring 16, yang tegak lurus ini menjadi berapa? 20. Oh. 16 ya. Oh, yang F-nya ini 20 ya? F2 itu 16. Ini enggak, tadi dulu kan? Kenapa 20? F2-nya kan? Oh, Harusnya 16. ada salahnya, makanya ini kalau ini bisa salahin mana? Oh, itu artinya 16 itu, ya, nggak ganti itu jawabnya. Ini 16, jadi sehingga makanya saya kaget juga kok 16 lagi, harusnya ini 16 gitu.
Ya, jadi bukan 16 itu. Dia lebih kecil dari 16 yang pastilah. Nah, intinya kita dapat Fx, baru kita menggunakan jumlah momen di A sama dengan 0. Kalau jumlah momen di A sama dengan 0, artinya semua gaya ini kali ke A. Gaya Fi kali ke A, gaya Rb kali ke A. Ya, jumlahnya 0, maka baru kita dapat Rb. Ya. 15,1. Nanti mungkin perlu dikoreksi itu ya. Nah, ya memang ini saya kasih tugas nih abis ini ya, untuk dikerjakan di kelas nih. Abis ini ada waktu kan. Nah, kemudian untuk menghitung RA nya berapa? RA pakai jumlah momen di B sama dengan 0. Bisa kita menggunakan jumlah momen di B 0, semua gaya ini kali ke B. Ya. Jadi RA kali B, F1 kali B, Fi kali B sama dengan 0. Sehingga nanti dapatlah RA, kita dapat 20,9 kilo. Ya. Nah, sehingga nanti untuk mengores cross check untuk mencari yang horizontal, kemudian kan ada horizontal ya. Horizontal ini, jadi Fx itu dikurang reaksi horizontal sama dengan 0. Jadi R reaksi horizontal sama dengan Fx sama dengan ini ya. Kalau kita dapatnya itu 12 ya, 12 kN. Ya, udah terjawab itu ya. Nah, jadi apa tugasnya kan gitu. Nah, sekarang dengan mencontoh ke situ jawaban itu ya, saya kasih bentuk yang sama dengan ini, tapi saya ganti angka aja. Kalau ini saya ganti 40 kN. Ya, kalau ini saya ganti 30 kN. Enggak, yang ini dia sekarang yang ini. Ya. Kemudian ini Nggak jadi. jadi 3 meter. Ya. Jadi ini 5 meter. Ya. Kemudian ini jadi 4 meter. Ya. Tolong Anda hitung berapa RARD. Pakai diganti yang kalian sini ya. Rumus pakai ini, ganti itu. Nah, 20 kali 2 berapa? Ya. Nah, kemudian ini dijumlahkan ya. Berapa dijumlahi, ya, 96 setelah itu baru tambah RA dari RB. Iya, RB. Kemudian RB kali 9 kan. Ya. Nah, ini kita peroleh dari jumlah ini kan. Ini kan dapat nih berapa nih jumlahkan. Nah, jumlah ini nanti Dibagi. Nah, sama dengan ini ya. Ini misalnya dapatnya gini S gitu kan. Nah, sini adalah S. Jadi RB sendiri adalah S itu dibagi 9. Gitu kan? Ya, Pak. 9 Paham, itu. paham. Ya kan? Nah, tadi ada pembaginya 9 itu pembagi. Hah? Kurang Konstruksi balon ya. kan jumlah. Ya, satu kita sebut analitis ya. Ini analitis namanya. Ya. Analitis ya. Atau di sini disebut juga metode matematis di sini kan. Matematis. Ya. Nah, yang kedua ada metode grafis. Ya. Ada metode grafis. Nah, saudara, saya ingin mencoba dikit aja, kan itu udah nggak ada masalah ya, selesai ya. Jadi kalau ada soal yang sama, ini soalnya sama ya, kita anggap sama. Sudut ini nggak boleh enggak? Itu juga ini. Aduh, berapa tadi ya? Ini ada 35, 35. Lupa lagi saya yang mana ini. Mana dia Ini, dia? aman. Oh ini Segitiga. Ini 24, ini-nya 32. Ini sini 28 km. Nah kan ini dijumlah jadinya jadi 226 km meter dibagi 12 meter. Meternya ini mati. Ini 28 km. Ini MV-nya begini. Jadi saudara ya, sebagai tambahan ini aja, ini pengantar dulu untuk minggu depan bisa jadi nanti kita detailkan ya. Kalau ada konstruksi balok seperti ini, kita namanya balok sederhana ya, simple beam ini. Karena ada sendi, ada geser ya, scroll. Kemudian ada beban, bebannya terpusat kedua ya, P1 dan P2.
Nah, pertanyaannya selalu sama di sini ya. Untuk baru ini artinya adalah RA sama dengan berapa, kemudian RB sama dengan berapa. Selalu itu pertanyaannya. Nah, kalau secara analitis yang kita selesaikan itu, ya, itu analitis namanya. Nah, kalau yang saya masukkan grafis ini adalah menggunakan skala gaya. Jadi dalam hal ini kita bisa penyelesaian itu adalah bisa menggunakan itu skala gaya ya, dan skala jarak ya, jarak. Ini kuncinya di sini ya. Nah, apa contoh? Misalnya P1 itu kita ambil ya skalanya skala gaya namanya. Skala gaya ya. P katakanlah katakan dianggap sama dengan ya hasilnya begini ya. P anggaplah nanti di sini 20 kilonewton ya. Kemudian bisa digambar skala gayanya 1 cm sama dengan 5 kilonewton ya, atau 4 kilonewton. Tadi sebelum ini gambarnya 4 berapa ya? kilonewton. Nah, saudara di sini berarti P itu atau P1 ya, ini P1 itu akan mendapat 20 dibagi 4 dikali 1 cm ya. Jadi kita dapat 5 cm. Jadi P1 itu bisa tergambar 5 cm. Kalau ini asumsinya adalah ini 20 kilonewton ya. Dengan mengambil skalanya 1 cm 4 kilo. Misalnya P2-nya kita ambil di sini sama dengan ya ambil 30 ya, 30 kilonewton ya. Nah, berarti di sini P2-nya akan menjadi 30 dibagi 4 ya. Sebenarnya kalau 24 aja lah ya. Ini 24 lah. Maksudnya biar apa pembaginya genap gitu. Jadi 24 bagi 4 berapa? 6. 6 Pak. 6 ya berarti 24. Jadi ini 24 dibagi 4 kali 1 cm ya. Jadi sama dengan 6 cm. Nah, saudara, kita anggap skala jarak. Misalnya ini jaraknya ya 4 meter ya. Ini mungkin 3 meter. Ini mungkin juga 3 meter lah begitu ya. Nah, saudara, skala jarak itu berarti ya, skala jarak itu tulis 1 meter itu nilainya misalnya 1 cm ya. Jadi A itu kita buat misalnya adalah 4 meter per 1 meter kali 1 cm. Jadi ini 4 cm gitu ya. B berarti adalah 3 meter per dibanding ya skalanya ya 1 meter kali 1 cm berarti di sini 3 cm. Kemudian ABC juga gitu ya. Ini 3, ini terus ada dibedain aja lah dikit ya. Ini 2 ya, 2 meter. Jadi C 2 meter 1 meter kali 1 cm sama 2 cm. Nah, saudara, dalam hal ini ya, ini yang dibutuhkan. Kalau dengan metode grafis ini soalnya seperti ini, hanya 2 ini dibutuhkan, skala gaya, skala jarak, udah ya. Anda nggak perlu lagi hitung-hitung, nanti ada hitungan seperti itu udah ada tuh ya. Jumlah momen di A, di B itu udah ada. Bagaimana caranya? Ya, pertama adalah setelah kita buat skala seperti ini, kita gambarkan panjang panahnya itu sesuai skala tadi ya. Nah, ya ini kebutuhan paparnya saat ini ya. Harusnya saya harusnya gini. Oke, sekarang kan Anda udah tahu ya, ini skalanya kita ambil ya, udah. Artinya paling tidak dari skala ini kita bisa menggambarkan tadi P1-nya sama dengan 5 cm ya, 5 cm. P2-nya sama dengan 6 cm ya. A-nya adalah 4 cm. Kemudian B-nya 3 cm, C-nya 2 cm ya. Nah, ini udah. Ini saya hapus. Ini dapat dari sini ya. Sekarang hapus. Karena ini saya butuh papan untuk ditulis gitu. Nah,
Nah, sekarang saudara, setelah kita dapat, yang pertama tugasnya adalah kalau secara metode grafis ini menggambarkan gaya yang kita tahu tadi. Pertama, caranya adalah kan sudah kita dapat yang 20 kN menjadi 5 cm. Gambarkanlah mulai kita ambil titik sembarang titik di sini. Yang awal panahnya kan kita tulis ke bawah. Nah, kita hitung 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita dapat nih, ini adalah P1 5 cm ya, 5 cm ya. Kemudian dilanjutkan dengan P2 6 cm. Terus ke bawah. Untuk membedakan saya tuliskan ini dulu ya, di P2 ya, ini kepanjang dikit karena P2. Nah, sekarang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ini P2. Jadi sesuai dengan hasil skala tadi ya, dan ini juga bisa berubah hasil skala. Kemudian ambil sembarang titik di sebelah kiri, ya, titik sebelah kiri ini sembarang aja. Ini kita titik, boleh di atas, di bawah, boleh sembarang lah di mana aja. Ya. Nah, saya sekarang setelah itu hubungkan dengan garis ujung-ujung tadi. Ini awal panah P1 ya, jadi titik tangkapnya ini hubungan. Satu dapat garis 1. Jadi langsung garis ini kita dinomori ya. Nah, ini kita nomor 1 garisnya, nomor 1 lah, ya, nomor 1. Di ujung dari di ujung P1 ini kita tarik lagi garis. Ya, ini garis 2. Dan yang di ujung P2 tarik lagi garis. Ya, ini garis 3. Jadi kita dapat 3 garis. Kalau titik ini kita sebut titik kutub, garis ini namanya garis kutub. Ya. Saudara, garis-garis yang barusan didapat, ingat ya, berdasarkan skala gaya tadi ya. Jadi ini harus sesuai nih, jangan asal di panjangnya selalu digambar aja, sesuai dengan skala. Nah, karena tadi sudah kita skalakan gaya ini gaya ini ya, dan diskalakan dapat itu. Kemudian diperpanjang garis kerja ini ya. Ini garis kerja gaya RA, garis kerja P1, garis kerja P2, garis kerja RB ya. Setelah itu tugasnya adalah memindahkan garis kutub ini ke gambar ini. Jadi ini benar-benar harus dibuat skala. Misalnya di sini kan A-nya 4 cm, ini harus untuk 4 cm ya. Jangan. Kemudian B 3 cm. Harus 3 cm, C 2 cm, lebih pendek ya harusnya. Itu benar harus ya. Jadi nggak boleh yang dalam skate ya 4 cm dengan 2 cm sama aja besarnya. Ya, jawabnya pasti salah ya. Karena kita skalakan. Nah, sekarang saya anggap sama lah ya. Sebenarnya ini saya rubah dikit lah biar nggak masuk akal gitu ya. Ini saya geser dikit karena 2 cm soalnya kan. Ini di sini. Ini P2 tadi ya, P2 ya, sama dengan 24 tadi. Nah, sehingga garisnya akan ke sini ya, jadi beda lah ya. Ini juga harusnya bergeser juga di sini kamarnya, ini juga harus bergeser supaya nanti hasilnya mendekati gitu ya. Jadi ini 4 dipanjang berarti nanti di sini 3 dari sini. Ini P1 tadi ya. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, jadi ada perbedaan ya, 4 cm, 3 cm, di sini akal aja lah. Ya. Oke, selesai itu barulah kita buat tadi ya, garis 1 ini memotong A dulu ya. Yang penting bukan panjang garisnya ya. Jadi nggak usah dihitung panjang garis, kemiringannya yang penting. Jadi kemiringan ini pindahkan ke sini. Ya. Saya anggap miringnya adalah ini. Ya. Itu miring 1 tadi. Ya, saya anggap. Ya. Jadi miring ini saya anggap sama ini. Ya. Jadi kita buat aja dipanjang lah gitu. Ya. Nah, gini lah ya. 1. Jadi dia memotong nanti ya. Ini 1 titik potongnya, ini 1 tanda itu ya. Garis 1, garis 1. Garis 2, ya ini kan cenderung mendatar ya, kan naik dikit. Kita garisnya
naik dikit. Nah gitu ya, 2. Ini kita anggap garis 2. Ya, garis 2. Garis 2 ini pindahin ini. Ya. Yang penting sejajar ya, yang penting sejajar. Dan yang ketiga ini, ya, dia memotong ini lagi. Ini kan tadi dipotong lagi ini. Jadi ketiga itu agak menukik gitu ya. Kita gambarkan. Nah, gini. Ya, garis 3 ini. Ya, itu urutannya lah. Nah, sini lah ya. Jadi ini namanya 3. Nah, ini memotong di sini ya. Oke. Nah, saudara, setelah itu hubungkan titik B dengan titik A ini. Hubungan saja dengan garis putus-putus. Ya, garis putus-putus. Nah, saudara, jadi kita sebut garis S. Ya, garis penutup. Ya. Garis sejajar penutup ini kita pindahkan ke gambar ini melalui titik O ini. Ya, jadi karena miringnya ke kiri kan, jadi dari sini kita buat miring. Ya, ini garis S tadi ini. Ya. Nah, saudara, ya yang menjadi RB-nya adalah ini. Ini kita sebut dengan RB. Yang menjadi RA-nya adalah ini. Ini namanya RA. Nah, udah. Jadi tinggal kita ukur berapa panjangnya ini. Kalau ini tadi dapatnya 6 cm, mungkin dapatnya ini 4,5 misalnya kan. 4,5 kali skala tadi yang kita ambil tadi 1 cm 4 kilonewton. Ya kali kan. Jadi ini diukur ya. RB, RA dan RB itu diukur. Diukur pakai penggaris kan kita belum tahu. Setelah diukur, nah, tentu kan tadi kan skalanya berapa? Skala gaya tadi. Misalnya skala gaya tadi kita pakai 1 cm itu adalah 4 kilonewton ya. 4 kilonewton. Jadi setelah diukur R atau RA kita dapat misalnya di sini ini kan 5 ya. 5 tadi 5 kan? 5 tambah kelebihan taruhlah 6,5 misalnya. Ini 6,5 cm. Jadi 6,5 cm itu artinya 6,5 kali 4 kilonewton. Ya. Jadi berarti 26 ya kilonewton. Yang aja dapat ya. Langsung dapat. Kan nggak ada hitung-hitungan kan? Langsung dapat tuh. Reaksinya berapa ya? Nah, RB-nya juga sama. RB-nya pertama nanti kita ukur lagi. RB-nya sama dengan dapatnya setelah kita ukur. Ini 6 kurang taruh lah. Dapatnya di sini hitungnya 4 ya. 4,5 lah ya. Ini saya kira-kira aja dulu. Tapi yang benar itu kan dipakai penggaris ya. Jadi artinya RB-nya kita dapat 4,5 kali 4 kilonewton tadi. Ya. 4 16 tambah 2 berarti ini 18 kilonewton. Ya gitu. Dapat. Selesai udah. Ya. Jadi dalam ujian nanti ya bisa pakai grafis, bisa analitis. Saudara silakan aja. Kalau anak grafis tentu saya harus teliti. Panjang skala ada, gambar ada, harus saya perhatikan benar nggak gambarnya. Kalau gambarnya nggak benar ya nggak ambil pasti. Ya, artinya jangan sampai begini. Ini panjangnya jelas beda ya. 4, 3, 2. Yang 4 pendek, yang 2 panjang. Nah, ya itu ngaco.